Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan demo aplikasi yang kami buat bernama Tag Hunter Application. Di mana Tag Hunter Application ini merupakan sistem informasi kegiatan dan TAK mahasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di Telkom University. Langsung saja, ini merupakan tampilan pertama dari Tag Hunter Application. Di sini ada login dan register. Mungkin kita akan coba dulu register terlebih dahulu, di mana di register ini kita punya dua role. Teman-teman bisa daftar sebagai mahasiswa, teman-teman juga bisa daftar sebagai IO. IO ini disarankan bagi teman-teman yang seperti Hima ataupun yang punya nama-nama kegiatan besar seperti itu. Contohnya di sini Hima Sisfor. Emailnya himasisfor@gmail.com. Pada umumnya kita daftar seperti apa, dan juga untuk passwordnya boleh dicoba. Di sini minimal passwordnya itu 8 karakter, dan kita coba sign up. Nah, kalau udah tampilan seperti ini berarti berhasil. Untuk teman-teman diarahkan langsung ke login. Tapi teman-teman di sini kita akan coba login dulu terlebih dahulu pakai yang akun tadi, himasisfor. Oke, ini tampilan dari IO, di mana tampilannya seperti ini. Tapi teman-teman, tadi ketika kita sudah login, menandakan fungsi dari register dan login untuk IO itu berhasil. Nah, di sini kita coba masuk untuk menggunakan akun lain yang benar-benar udah terisi dengan data-data event. Jadi, teman-teman bisa lihat tampilan IO ketika sudah terisi itu seperti apa, biar eh, rapi dan bagus untuk kita coba organisir seperti itu. Kita coba masuk menggunakan akun lain ya teman-teman di sini. Contohnya Marketing Crew Telkom University, di mana akun ini memang udah ada data-data terkait kegiatan-kegiatan yang udah mereka buat. Baik teman-teman, seperti inilah tampilan akun yang benar-benar sudah terisi bagian role event organizer. Di sini kita coba langsung saja untuk masuk ke fitur pertama, yaitu tambah kegiatan, di mana IO ini bisa menambahkan kegiatan dan mempublikasikan kegiatan yang dia punya. Jadi di sini kita, apa yang kita taruh di sini, form yang kita tuliskan di sini bisa kita publikasikan dan tampil ke dashboard mahasiswa seperti itu. Di mana fitur ini memudahkan untuk teman-teman mahasiswa mencari kegiatan-kegiatan yang ada di Telkom University, yang tentunya kegiatan-kegiatan tersebut bisa dikonversi untuk menjadi sebuah TAK ketika nanti mendapatkan sertifikat. Di sini kita ada jadwal dan pendaftaran. Tentunya kita di sini memberikan detail-detail formnya, tanggal mulainya kapan, tanggal selesainya kapan, dan untuk mode kegiatannya bisa offline maupun online. Dan untuk waktu mulai di sini kita juga perhatikan biar mahasiswa yang mendaftar kegiatan ini nggak bingung kapan kegiatan tersebut dilaksanakan, waktunya kapan, waktu selesainya juga kapan. Dan juga di sini kami ada kolom kuota peserta, di mana sebagai IO kita bisa menentukan berapa kuota peserta dalam kegiatan yang kita buat ini. Dan untuk pendaftaran yang dibuka, di sini kita bisa juga contohnya dari tanggal tanggal 15, tanggal berapa ya? Itu tanggal 30 ya. Tanggal 21. Mungkin pendaftaran tutupnya bisa di tanggal 27. Seperti itu. Dan untuk lokasi kegiatan kita bisa taruh linknya juga di sini, dan bisa kita tuliskan gedung-gedung Telkom University yang kiranya nanti digunakan. Dan tak lupa, untuk biar tampil bagus di sini kita perlu menampilkan foto seperti itu. Dan jika udah siap semua, kita bisa publikasikan dan bisa simpan draft juga seperti itu. Jadi draft nanti bisa tersimpan. Nah, untuk bagian ini seperti yang tadi kita lihat itu sudah tertambahkan event
online-nya yang baru saja kita coba buat. Dan di kegiatan terbaru bisa dilihat card terbarunya itu event online. Dan kita coba fiturnya yang pertama, itu ada tanda atau icon pensil. Di sini kita bisa edit. Kiranya di sini kita coba edit deskripsinya dan coba simpan perubahan. Dan di sini kita juga bisa hapus tentunya, tapi untuk hapus nanti kita belakangan saja untuk hapus kegiatannya. Di sini kita akan coba lihat notifikasi, boleh lihat notifikasi. Jadi setiap teman-teman melakukan apapun kegiatan yang ada di Tag Hunter bakal ada notifikasi. Seperti tadi kita baru saja menambahkan kegiatan, lalu kita baru saja mengedit kegiatannya, itu bakal ada notifikasi di bagian fitur notifikasi yang ada lonceng. Seperti itu. Dan kita akan coba masuk. Oh ya teman-teman, di sini kita bisa lihat juga agenda-agenda terdekatnya di bagian kalender. Ya, itu seharusnya bakal tampil agenda-agenda terdekat yang kiranya kalau nggak salah 5 hari dari tanggal yang kita klik bakal tampil di situ teman-teman. Jadi kita akan coba masuk ke pendaftaran dulu. Nah untuk pendaftaran ini karena tadi kita baru saja menambahkan, jadi masih kosong ya pendaftarnya, belum ada masuk, tapi nanti kita akan coba. Nah ini untuk tampilan-tampilan kegiatan lain di mana peserta-pesertanya sudah kita eh, terima. Di sini ada kelola peserta. Ketika mahasiswa itu mendaftarkan sebuah kegiatan yang kegiatan kita bakal ada tampilan kelola peserta. Kita berhak misalnya menolak maupun menerima. Namun ketika kita menolak, kita harus memberikan sebuah eh, deskripsi alasan terkait penolakannya. Mungkin boleh dicontohkan di sini. Nah, ketika kita tolak harus ada alasan terkait apa yang menjadi halangan, menjadi alasan kenapa mahasiswa tersebut ditolak untuk mengikuti kegiatan yang kita adakan. Jadi jelas seperti apa. Dan berhasil ya teman-teman fitur tolaknya. Dan juga kalau kita lihat di bar bagian kanan itu ada target kuota. Jadi setiap kegiatan itu bisa kita lihat, oh ada berapa pendaftar sudah yang mendaftar kegiatan kita, berapa persen kiranya dari kuota yang sudah kita sediakan. Dan juga kita bisa lihat jurusan pendaftarnya dari jurusan-jurusan mana saja, seperti itu. Ada grafiknya untuk memudahkan IO kiranya mengatur statistik kegiatannya dan mendata dari mana saja pendaftarnya, seperti itu. Di situ kita bisa juga cari nama, contohnya di situ mungkin boleh Maya. Nah, berhasil ya teman-teman untuk fitur pencariannya. Selanjutnya kita masuk ke fitur ke bagian riwayat. Untuk bagian riwayat sendiri di sini ada kegiatan selesai, ada total pendaftarnya berapa, rata-rata pesertanya, dan juga total poin TAK yang sudah kita publikasikan. Ini ada statistik kategori kegiatan yang sudah kita lakukan. Ada dari seminar, ada 3, ada kemanitiaan, ada lomba, ada bootcamp, seperti itu. Mungkin boleh kita buka itu salah satu kartnya, National Tech Exhibition. Nah, ketika kegiatannya udah selesai, bakal tampil di sini teman-teman. Mulai dari detail tanggalnya, pendaftar-pendaftarnya, seperti itu. Jadi, walaupun kegiatan sudah selesai, kita masih tersimpan data-data yang daftar itu siapa, data-data waktunya kapan, lokasinya di mana, untuk memudahkan kita sebagai IO ketika nanti ada sesuatu yang dibutuhkan di kemudian hari. Mungkin lanjut lagi ke bagian sertifikat. Nah, untuk sertifikat ini berdasarkan
kegiatan-kegiatan yang tadi. Jadi kita sebagai IO wajib memberikan sertifikat kepada peserta-peserta yang tadi kita accept atau kita terima. Contohnya, jadi kita coba di sini kelola sertifikat ya. Nah, untuk kelola sertifikat ini kita bisa eh, berhak ada kelayakan sertifikat. Jadi ketika event itu selesai, kita bisa melihat datanya. Apakah mahasiswa tersebut benar-benar mengikuti kegiatan dengan baik sampai selesai atau tidak. Kalau memang mahasiswa tersebut tidak mengikuti kegiatan, hanya mendaftar saja, kita bisa menolak atau di situ ada tombol berhak menerima atau tidak. Mungkin boleh diklik. Ya, di situ ketika di tidak berhak menerima, apabila kita memasukkan link Google Drive sertifikat, maka mahasiswa tersebut tidak menerima sertifikatnya. Seperti itu. Dan ini salah satu fitur yang sangat-sangat bagus untuk eh, tentunya keamanan ya. Jadi mahasiswa nggak nerima begitu saja sertifikat, ketika daftar mereka nggak langsung menerima sertifikatnya gitu. Jadi ada proses di mana proses penyeleksian dari IO itu sendiri untuk melihat apakah mahasiswa benar-benar mengikuti kegiatan ini dengan baik. Contohnya di sini kita coba terbitkan sertifikat ya. Tapi mungkin kita akan lanjut ke ya untuk linknya. Boleh dimasukkan Ilyas. Mungkin kita masukkan ke yang ini, yang ada daftarnya Ilyas, daftarnya Ilyas. Di sini bisa kita terbitkan sertifikatnya. Karena dia berhak menerima, harusnya link yang kita cantumkan di situ bisa dibuka oleh Ilyas. Seperti itu. Ketika kita sudah terbitkan sertifikat, maka kelayakan sertifikatnya akan terkunci. Selanjutnya ada bagian settings. Di settings ini ada edit profil, ada password, ada data privacy, seperti settings pada umumnya, di mana teman-teman bisa juga edit profilnya. Tapi untuk edit profil ini eh, sepertinya nggak ada yang perlu kita ubah, jadi nggak perlu. Dan untuk password, di sini kita bisa ganti password sebelumnya dengan menggunakan kita harus masukkan password lama, baru kita masukkan password baru, dan tentunya kita harus konfirmasi password apakah benar-benar sama password baru tersebut dengan konfirmasi password. Untuk data privacy, kita juga bisa ganti email dan juga hapus akun seperti itu. Tapi untuk kegiatan di settings ini alangkah baiknya kita tunda dulu, kita ganti ke demo yang lain seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian mahasiswa nih teman-teman. Kita lihat apakah kegiatan yang tadi kita tambahkan masuk di bagian mahasiswa. Oke, di sini kita sudah masuk ke bagian mahasiswa. Jadi kegiatan yang tadi itu sudah masuk ya teman-teman. Boleh diklik dulu kegiatan yang terbaru, Ilyas. Nah, seperti itu. Jadi ada kegiatan-kegiatan terbaru di sini. Jadi kita masukkan 4 kegiatan di bagian card atas itu untuk teman-teman bisa ngelihat kegiatan-kegiatan terbaru yang masuk di bagian Tag Hunter ini apa saja. Selanjutnya untuk kategori di situ kita bisa klik juga teman-teman yang sebagai mahasiswa. Ini sebagai sebagai filter juga, tapi untuk detail filternya teman-teman bisa klik bagian yang filter. Nah, ini salah satu fitur penting. Jadi sebagai mahasiswa kita nggak bingung lagi untuk menentukan tingkat-tingkatannya.
untuk menentukan kita harus mengikuti apa lomba, kepanitiaan, bootcamp atau seminar. Dan juga di bagian filter itu kita juga bisa ngelihat mode-mode kegiatannya, apakah itu offline ataupun online. Seperti itu. Dan tentunya ini sangat-sangat memudahkan mahasiswa untuk mencari kegiatan ya teman-teman. Dan untuk bar kanan yang bar samping itu merupakan detail kegiatan ya. Itu merupakan detail kegiatan di mana seperti yang tadi kita klik untuk ini kita bisa daftar sekarang. Mungkin daftar sekarang. Nah, karena data kita sebagai mahasiswa udah masuk, contohnya Muhammad Ilyas di sini kita bisa masukkan data lain program studi yang memang belum terinput. Nah, otomatis ketika kita sudah daftar ini bakal masuk data pendaftar dari si mahasiswa ini ke bagian event organizer. Boleh kita masuk ke bookmark. Nah, di sini kita lihat ya di bagian kegiatan ini kan ada love love teman-teman. Nah, love love teman itu love love itu merupakan fitur kayak seperti bookmark. Jadi kalau diklik dan berwarna ungu full itu berarti sudah masuk ke bagian bookmark. Mungkin boleh kita masuk ke bagian bookmark. Nah, benar-benar sudah masuk dan tentunya fungsinya berfungsi dengan baik. Dan untuk fitur bookmark ini ada tampilan seperti ini. Seperti yang tadi, jadi event-event yang kita memang simpan dan rencanakan untuk ikuti bisa disimpan terlebih dahulu. Dan mungkin kita boleh balik lagi ke kegiatan. Oke, di kegiatan ini tentunya masih ada fitur yang sama juga dengan yang tadi, yang sebelumnya, di mana ada fitur notifikasi. Jadi notifikasi ketika kita sudah berhasil mendaftar, bakal ada notifikasinya. Seperti itu. Jadi kita benar-benar memperhatikan detail-detail kecil dari Takanta application. Selanjutnya kita masuk ke riwayat ya. Untuk riwayat sendiri di sini ada riwayat event yang sudah kita daftarkan sebagai mahasiswa. Contohnya di situ masih menunggu kan karena baru saja kita coba daftar. Jadi statusnya menunggu. Dan untuk sertifikatnya tentunya masih belum diterbitkan. Itu masih bagian dari urusan event organizer. Nanti di sini kita juga bisa filter, mungkin boleh filter Ilyas, mana kegiatan yang sudah selesai dan belum selesai. Nah, seperti itu. Mungkin bagian eh, mahasiswa cukup sampai di sini. Kita akan coba lagi nih eh, bagian, mungkin kita masih lanjut ke bagian profil. Untuk profil sendiri itu masih sama seperti yang tadi ya. Nggak ada yang perlu diubah, benar-benar sama seperti event organizer. Mungkin kita akan coba balik lagi ke bagian riwayat. Untuk riwayat sendiri itu ada seminar keren, kita bisa lihat link sertifikatnya. Jadi link sertifikat ini link yang tadi diinput sama si event organizer seperti itu. Contohnya ini link apapun itu linknya, seharusnya linknya itu berkaitan dengan Google Drive ya, yang isinya nanti eh, sertifikat-sertifikat dari teman-teman mahasiswa yang mengikuti kegiatan. Nah, namun tadi seperti karena kita menginputkannya link GitHub, maka yang terbuka akan link GitHub seperti itu. Dia akan sesuai dengan link yang kita input. Mungkin kita akan masuk lagi ya ke bagian event organizer untuk melihat apakah si Ilyas berhasil mendaftarkan kegiatan yang tadi kita buat atau tidak. Nah, kita akan coba masuk bagian pendaftaran kegiatan.
Dan tentunya di sini event online yang baru saja kita buat berhasil didaftarkan. Dan di sini kita tentunya sebagai event organizer punya hak. Kita bisa menolak, bisa menerima, dan juga di situ ada detailnya. Nah, untuk ini mungkin kita akan coba terima ya, Ilyas. Nah, ketika ini maka sudah tidak bisa diganti-ganti lagi. Seperti itu, teman-teman. Untuk riwayatnya, Ilyas, mungkin kita bisa, mungkin boleh lihat di pendaftaran tadi, itu kan event online, offline ya. Boleh masuk ke sertifikat. Ada event online, offline. Nah, jadi masuk ya, teman-teman. Ketika berhak menerima, kita bisa kelayakan sertifikatnya bisa kita atur dan juga mungkin kita bisa masukkan link Google Drive. Yang dibagikan kepada saya. Oke, oke, oke. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Bisa terbitkan sertifikat. Oke, ketika terbitkan sertifikat berhasil, kita coba lihat lagi ya mungkin ke bagian mahasiswa apakah sertifikat yang kita kirim sudah masuk atau belum. Boleh masuk ke riwayat. Nah, sertifikatnya sudah berhasil dikirim. Mungkin boleh diklik. Oke, berhasil berarti boleh masuk kembali. Dan mungkin itu saja demo dari aplikasi Tag Hunter. Jadi kami sampaikan di sini bahwasannya Tag Hunter ini benar-benar terorganisir di mana dan juga tentunya Tag Hunter ini eh, berkaitan banget apa yang diinput sama Orga IO akan tampil di bagian mahasiswa dan tentunya itu sangat-sangat membantu mahasiswa untuk mencari kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar kampus Telkom University. Harapannya apa yang kami buat ini nantinya bisa kami kembangkan, bisa kita eh, perbaiki lebih baik lagi di kegiatan di pengembangan selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.